Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa innama dan hanya saja atau sesungguhnya yajibu wajib apa saumu Ramadana puasa Ramadan ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf ay balighin maksudnya yang baligh aqilin yang berakal sehat mutiqin yang mampu lahu pada saum atau pada puasa ailis saumi yaitu mampu untuk berpuasa hisan secara panca indera wa syar'an dan secara syara. Puasa Ramadan diwajibkan atas setiap orang mukallaf, baligh dan berakal serta mampu berpuasa, baik secara hissi atau menurut realita atau menurut syara, menurut agama. Fala yajibu, maka tidak wajib apa puasa. Maksudnya puasa tidak wajib. Ala sobiyin atas anak kecil wa majnunin dan orang gila. Oleh karena itu puasa tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila. Wala alaman dan tidak wajib atas orang la yutiqu yang tidak mampu siapa man hu pada saum. Likibarin karena tua renta au marodin atau sakit. La yurja yang tidak bisa diharap apa bur'uhu kesembuhannya marod. Dan juga tidak wajib bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena telah lanjut usia atau sakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya. Wa yalzamu dan wajib hu pada man la yutiqu apa muddun satu mud likulli yaumin untuk setiap hari. Dan bagi orang tersebut wajib mengeluarkan satu mud makanan pokok untuk setiap hari. Wala ala haidin dan tidak wajib atas orang haid. Wa nufasa'a dan orang nifas. Li'annahuma karena keduanya la tutiqani ialah tidak mampu siapa keduanya syar'an menurut syara. Dan puasa tidak wajib pula bagi orang yang haid dan nifas karena keduanya dianggap tidak mampu menurut syara. Wa farduhu adapun fardunya puasa
Ayyisomi yakni puasa. Niyatun ialah niat. Bil qalbi di hati. Wala yustarotu dan tidak disyaratkan apa at-talafudhu melafazkan biha dengan niat, bal akan tetapi yundabu disunahkan apa talafuz fardu puasa adalah niat dalam hati dan tidak disyaratkan adanya pelafalan dalam berniat, akan tetapi sunnah dilakukan. Wala yujzi'u dan tidak cukup anha dari niat apa at-tasahhuru sahur wa in qasada walaupun bermaksud siapa man bihi dengan tasahur at-taqwiyya pada kekuatan ala somi atas puasa. Makan sahur tidak mencukupi sebagai niat sekalipun dia bermaksud dengan sahurnya untuk mendapatkan kekuatan dalam berpuasa. Walal imtina'u dan tidak cukup pula apa niat mencegah. Min tanawuli muftirin dari makan sesuatu yang membatalkan puasa. Khaufal fajri karena takut terbit fajar. Malam yakhtur. Malam yakhtur selagi tidak disebut bibalihi di hatinya orang apa as-saumu puasa bisifati dengan beberapa sifat alati rupanya sifat yajibu yang wajib apa at-ta'arrudu menyinggung lahu pada kata puasa fin niyati dalam niat. Demikian pula tidak mencukupi sebagai niat adanya perbuatan menahan diri dari mengkonsumsi yang bisa membatalkan puasa karena khawatir sudah terbit fajar. Ketika di dalam hatinya tidak terbesit melakukan puasa dengan sifat-sifat yang wajib dinyatakan dalam niat berpuasa. Likulli yaumin niat setiap hari. Kewajiban berniat puasa itu dilakukan setiap hari. Falau nawa. Jadi apabila berniat siapa man awwala lailatin di awal malam min Ramadana dari bulan Ramadan sauma jami'ihi kepada berpuasa semuanya Ramadan lam yakfi maka tidak cukup apa niat li ghairil yomi bagi selain hari al-awali yang pertama. Apabila pada malam pertama seseorang berniat puasa di sepanjang bulan Ramadan, maka belum mencukupi untuk selain hari pertama. Qala berkata, siapa syekhuna guru kami, yakni Ibnu Hajar. Lakin akan tetapi yang bagi seharusnya apa zalika itu niat jami'i sami Ramadan liyahsula supaya hasil
lahu bagi man apa saumul yaumi puasa sebagian hari alladzi rupanya hari nasia yang lupa siapa man an-niyata pada niat fihi bagi saum alladzi nasia inda Malikin menurut Imam Malik. Guru kami Ibnu Hajar berkata, namun seharusnya niat puasa di sepanjang bulan Ramadan sebaiknya dilakukan, agar pada hari di mana ia lupa niat berpuasa, tetaplah berhasil puasanya, menurut mazhab Imam Malik. Kama sebagaimana tusannu disunahkan apa niat lahu bagi anasi orang yang lupa awalal yomi di awal hari alladzi rupanya hari nasia yang lupa siapa man ha pada niat fihi dalam al-yaum dalam hari liyahsula agar berhasil lahu bagi man apa saumuhu puasanya al-yaum alladzi nasiya hari yang dilupakan. Inda Abi Hanifah menurut Imam Abu Hanifah. Sebagaimana disunahkan niat di pagi harinya bagi orang yang lupa niat pada malam harinya untuk hari tersebut, agar tetap berhasil baginya puasa hari tersebut sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah. Wawadihun dan jelas anna mahallahu adapun sesungguhnya tempatnya as-saum in qallada jika bertaklid siapa man wa illa dan jika tidak kana maka ada siapa orang mutalabbisan ialah melakukan bi'ibadatin dengan ibadah fasidatin yang rusak fi'tiqadihi dalam keyakinannya man. Dan jelas tercapainya puasa tersebut bagi orang yang taklid atau mengikuti pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Jika tidak, maka berarti ia melakukan ibadah yang rusak menurut keyakinannya. Wa syurita dan disyaratkan li fardihi bagi fardunya puasa somi yakni puasa walau nazron walaupun puasa nazar au kafaratan atau puasa kafarat au saumastisqain atau puasa istisqa amaro yang menyuruh bihi dengan puasa istisqa siapa al-imamu imam apa tabyitun niat di malam hari ay iqa'un niyati yakni menjatuhkan niat lailan di waktu malam ay fima yakni dalam waktu baina ghurubi syamsi antara terbenamnya matahari wa tulu'il fajri dan terbitnya fajar walau fi saumil mumayyizi sekalipun puasanya ialah di dalam puasanya orang tamyiz. Disyaratkan untuk puasa fardu sekalipun puasa nazar atau puasa kafaroh atau puasa istisqa yang diperintahkan oleh imam untuk melakukan niat di malam hari, yaitu melakukan niat di malam hari antara terbenamnya matahari dan terbitnya fajar, sekalipun pada puasanya anak kecil yang sudah tamyiz.
Qala berkata, siapa syekhuna guru kami yakni Ibnu Hajar, walau syakka, seandainya ragu siapa man, hal apakah waqa'at jatuh apa niyatuhu niatnya man qoblal fajri sebelum fajar au ba'dahu atau sesudah fajar lam tasihha maka tidak sah apa niat. Guru kami berkata, apabila seseorang mengalami keraguan apakah niatnya terjadi sebelum fajar terbit atau sesudah terbit fajar, maka niatnya tidak sah. Li'annal asla karena sesungguhnya asal adamu wuku'iha ialah tidak jatuhnya niat lailan di waktu malam. Idil aslu karena adapun asal fi kulli hadithin dalam setiap perkara baru takdiruhu ialah adapun mengirakan perkara baru bi aqrabi zamanin ialah pada waktu yang lebih dekat. Alasan tidak sahnya adalah karena secara asalnya tidak terjadinya niat di malam hari. Karena hukum asal segala hal adalah dengan diperkirakan pada waktu yang paling dekat. Bikhilafima berbeda dengan keadaan. Launawa seandainya berpuasa siapa man. Thumma kemudian syakka ragu siapa man. Hal tola'a apakah sudah terbit apa al-fajru fajar aula atau belum. Li'annal asla karena sesungguhnya asal adamu tulu'ihi ialah tidak terbitnya fajar. Lil asli karena asal al-madhkuri yang disebutkan aidon juga intaha selesai apa qaulu syekhina. Lain halnya apabila seseorang berniat kemudian ragu apakah fajar telah terbit atau belum, maka itu sah karena secara asal belum terbit fajar berdasarkan dalil yang telah disebutkan. Telah selesai perkataan guru kami Imam Ibnu Hajar. Wala yubtilu dan tidak membatalkan ha pada niat. Apa nahwu aklin seumpama makan. Wa jima'in dan jima' ba'daha setelah niat. Wa qablal fajri dan sebelum fajar. Naam, ia benar tidak membatalkan. Lau qata'a seandainya memutus siapa orang ha pada niat qablahu sebelum fajar. Ihtaja maka butuh siapa orang li tajdidiha untuk memperbaharui niat qat'an dengan pasti. Tidak membatalkan pada niat adanya semisal makan dan bersetubuh yang terjadi setelah berniat dan sebelum terbit fajar. Memang benar tidak membatalkan, namun jika memutus niat puasa sebelum terbit fajar, maka dia harus memperbarui niatnya lagi. Wa ta'yinun dan disyaratkan menentukan liman wiya bagi puasa yang diniati. Liman wiyin bagi puasa yang diniati.
fil fardi dalam puasa fardu, ka Ramadana seperti puasa Ramadan, au nadhirin atau puasa nazar, au kafaratin atau puasa kafarah, bi ayyanwiya dengan akan berniat siapa man kulla lailatin di setiap malam, annahu bahwasanya man shaimun ialah orang yang berpuasa, ghadan di esok hari, an Ramadana dari bulan Ramadan, awin nazri atau dan nazar, awil kafarati atau dari kafaroh. Awin nazri atau dari nazar, awil kafaroti atau dari kafaroh. Wa illam yu'ayyin, sekalipun tidak menentukan siapa orang, sababaha pada sebabnya kafaroh. Dan disyaratkan adanya ta'yin atau penentuan untuk yang diniatkan pada puasa fardu. Misalnya Ramadan atau nazar atau kafaroh, dengan cara setiap malam berniat bahwa besok harinya ia akan melakukan puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafaroh, sekalipun tidak menentukan sebab. Falau nawa, apabila berniat siapa orang, as-sauma pada puasa an fardihi dari fardunya puasa, au fardu waktihi atau dari fardu waktunya puasa, lam yakfi maka tidak cukup apa niat. Oleh karena itu, jika seseorang berniat puasa fardu atau kefarduan waktu saja, maka niatnya tidak mencukupi. Naam, benar tidak cukup. Man, adapun orang, alaihi ialah atas orang, qada'u Ramadanaini. Adapun puasa qada' 2 Ramadan. Au nadhrun, atau puasa nazar. Au kafaratun atau puasa kafaroh, min jihatin dari beberapa sisi, mukhtalifatin yang berbeda. Lam yustarot, maka tidak disyaratkan apa at-ta'yinu menentukan nama puasa, litihadil jinsi karena tunggal jenis. Begitu memang, tapi seseorang yang punya kewajiban mengqada 2 puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarat yang berbeda sebabnya, maka tidak disyaratkan adanya ta'yin atau penentuan. Alasannya karena masih satu jenis. Wahtaroza, dan mengecualikan siapa musannif, bishtirotit tabyiti dengan disyaratkan niat di malam hari, fil fardi dalam puasa fardu, anin nafli dari puasa sunnah. Fatasihu maka sah fihi dalam puasa sunnah, walau muaqqatan walaupun diwaktui, apaan niyatu niat, qabla zawali sebelum tergelincirnya matahari. Lil khabari karena hadis as-sahihi yang sahih. Dikecualikan dari disyaratkannya tabyid pada puasa fardu adalah puasa sunnah. Maka sah dalam berpuasa sunnah sekalipun yang ditentukan waktunya, tetap sah niatnya sebelum tergelincirnya matahari berdasarkan hadis sahih. Wa bita'yini, dan dengan menentukan fihi dalam puasa fardu, apa an-naflu puasa sunnah aidan juga.
dan juga dikecualikan dari disyaratkannya ta'yin atau penentuan pada puasa fardu adalah pada puasa sunnah. Fayasihu maka sah apa puasa sunnah walau muaqqatan walaupun diwaktui biniyatin dengan niat mutlaqatin yang mutlak kama sebagaimana keterangan i'tamada yang berpegangan hu pada ma siapa ghairu wahidin selain satu ulama. Maka sah puasa sunnah sekalipun yang ditentukan waktunya dengan niat yang mutlak atau tanpa penentuan. Demikian sebagaimana pendapat yang dijadikan pegangan oleh ulama yang tidak hanya seorang. Naam, ia benar. Bahatha membahas siapa Imam Nawawi fil Majmu'i dalam kitab Majmu'. Ishtiratut ta'yini pada syarat menentukan puasa. Fir rawatibi dalam puasa sunnah rawatib. Ka'arafata seperti puasa Arafah. Wama dan puasa ma'aha yang bersama Arafah. Fala yahsulu maka tidak tercapai. Apa ghairuha lainnya rawatib. Apa ghairuha lainnya rawatib. Ma'aha beserta rawatib. Wa in nuwiya sekalipun diniati apa ghairuha. Benar boleh berniat mutlak. Namun Imam Nawawi membahas dalam kitab Majmu' mengenai disyaratkannya ta'yin dalam puasa sunnah rawatib atau puasa yang rutinitas seperti puasa Arafah dan yang menyertainya. Oleh karena itu, selain rawatib tidak bisa berhasil bersama rawatib sekalipun telah diniatkan. Bal bahkan muqtadal qiyasi adapun yang sesuai qiyas kama sebagaimana qala berkata siapa Al-Isnawiyu Imam Isnawi anna niyatahuma bahwa sesungguhnya niat rawatib dan lainnya mubtilatun ialah membatalkan kama sebagaimana launawa berniat siapa orang az-zuhra pada salat zuhur wa sunnatahu dan salat sunnah zuhur au sunnata zuhri atau salat sunnah zuhur wa sunnatal asri dan salat sunnah asar. Tetapi yang sesuai dengan kias sebagaimana Imam Isnawi telah mengatakan bahwa niat dua puasa yaitu rawatib dan lainnya sekaligus bahwa niat dua puasa rawatib dan lainnya sekaligus adalah batal. Sebagaimana halnya jika seseorang berniat sholat zuhur sekaligus sholat sunnahnya atau berniat sholat sunnah zuhur sekaligus niat sholat sunnah asar. Fa'aqallun niyati maka adapun paling sedikitnya niat al-mujzi'ati yang mencukupi. Nawaitu sauma Ramadana ialah nawaitu sauma Ramadana saya berniat pada puasa Ramadan. Walau sekalipun bidunil fardi walaupun tanpa menyebut fardu. Alal mu'tamadi menurut yang mu'tamad. Kama sebagaimana keterangan sahaha yang membenarkan siapa Imam An-Nawawi hu padama. Fil Majmu'i dalam kitab Majmu' tab'an karena mengikuti
lil aktsarina pada kebanyakan ulama. Maka sekurang-kurangnya niat yang mencukupi adalah aku berniat puasa Ramadan, sekalipun tanpa menyebutkan fardu. Demikian menurut pendapat yang mu'tamad. Sebagaimana pendapat yang dinilai sahih oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' karena mengikuti kebanyakan ulama. Lianna sauma Ramadana, karena puasa Ramadan, minal balighi dari orang yang baligh, la yaqa'u, ialah tidak jatuh apa puasanya illa fardon, kecuali puasa fardu. Wa muqtada kalamir raudati, adapun yang sesuai dengan pembahasan kitab Raudah wal Minhaji dan kitab Minhaj, wujubuhu ialah wajibnya menyebut fardu. Sedangkan pendapat yang sesuai dengan pembicaraan kitab Ar-Raudah dan Al-Minhaj adalah wajibnya menyebut fardu. Au bila ghadin, atau dengan tanpa menyebut ghadin. Kama sebagaimana qala berkata siapa Asy-Syekhani Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, li'anna lafzul ghadi, karena bahwasanya lafaz ghadin ishtahara ialah masyhur apa lafaz al-ghadi fi kalamihim dalam perkataan ashabus Syafi'i. Fi tafsir ta'yini dalam menjelaskan menentukan. Alasan tidak wajibnya menyebutkan kata esok hari karena kata esok hari dalam pembicaraan ulama ditafsiri dengan ta'yin atau penentuan. Wahwa adapun lafaz ghadin fil haqiqati dalam hakikatnya, laisa ialah tidak ada apa ghadin min haddit ta'yini, ialah bagian dari batas menentukan. Penyebutan esok hari itu pada hakikatnya bukanlah sebagai batasan pengertian ta'yin. Fala yajibu, maka tidak wajib apa at-ta'arrudu, menyinggung, lahu pada ghadin bi khususihi dengan khususnya ghadin, bal yakfi, akan tetapi cukup apa dukhuluhu, masuknya ghadin fi saumi syahri, dalam puasa bulan al-manwiyi, yang diniati, li husulit ta'yini, karena dicapainya menentukan, hina idzin, ketika itu. Oleh karena itu, tidak wajib pernyataan esok hari secara khusus. Bahkan cukup dengan masuknya seseorang ke dalam bulan puasa yang diniatkan. Karena dengan cara begitu berarti telah ada ta'yin. Lakin akan tetapi, qadiyatu kalami syekhina, adapun keputusan guru kami, kal muzajjadi, padahal seperti al-muzajjad, wujubuhu ialah wajibnya lafaz ghadin. Tetapi yang sesuai dengan pembicaraan guru kami, Imam Ibnu Hajar sebagaimana juga Imam Muzajjad, adalah wajibnya menyebutkan kata esok hari. Wa akmaluha, adapun paling sempurnanya niat, ayat niatu artinya niat, nawaitu soma ghadin an adai fardi Ramadhani,
ialah nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi ramadhani bil jarri dengan dibaca jar kasrah. Ramadhani dibaca Ramadhani. Liidofatihi karena dimudofkannya kata Ramadan lima pada lafaz ba'dahu setelahnya Ramadan. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Li sihhati niyati karena sahnya niat. Hina idzin ketika itu. Ketika akmaluha. Ittifaqan dengan disepakati ulama. Niat yang paling sempurna ialah nawaitu soma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa besok hari sebagai memenuhi kewajiban puasa Ramadan tahun ini karena Allah. Alasannya karena dengan niat ini disepakati sahnya. Lafaz Ramadan dibaca jar dengan tanda kasroh, yakni Ramadhani, karena diidofahkan pada lafaz setelahnya. Didofahkan dengan lafaz hadhihi sanati. Wabahatha dan membahas. Siapa Al-Azra'i, Imam Al-Azra'i. Annahu sesungguhnya keadaan. Lau kana seandainya ada. Alahi ialah atas orang. Mithlul adai. Apa mithlul adai seperti puasa ada. Kaqodai Ramadana seperti puasa qada Ramadan. Qablahu yang sebelumnya. Lazima maka wajib. Hu padaman. Apa at-ta'arrudu menyinggung lil adai pada lafaz ada. Au ta'yinus sanati atau menentukan tahun. Imam Azra'i telah mengkaji mengenai bahwa apabila seseorang berkewajiban melaksanakan puasa yang seperti puasa yang ada atau puasa yang tunai. Misalnya qada puasa Ramadan tahun sebelumnya, maka baginya wajib menyatakan ada, menyatakan kata ada atau menentukan tahun. Wa yuftiru dan batal. Siapa amidun orang yang sengaja. La nasin bukan orang yang lupa. Lisomi pada puasa. Wa in kathura walaupun banyak. Minhu dari orang yang lupa. Apa nahwu jima'in umpama jima'. Wa ukulin dan seperti yang dimakan. Menjadi batal puasa orang yang sengaja, bukan lupa, bahwa sedang berpuasa sekalipun banyak melakukan semisal bersetubuh atau yang dimakannya. Alimun yang tahu, la jahilun bukan orang yang bodoh, bi annama bahasanya sesuatu ta'ato yang melakukan siapa jahil pada muftirun ialah membatalkan puasa liqurbi islamihi karena baru Islamnya jahil au nash'ihi atau tumbuhnya jahil bibadiyatin di suatu daerah ba'idatin yang jauh aman dari orang ya'rifu yang tahu siapa man zalika pada
itu mata atau muftirun. Yang mengetahui bukan yang tidak tahu bahwa yang dilakukannya itu membatalkan puasa karena baru mengenal Islam atau hidup di pedalaman yang jauh dari orang yang mengetahui hal tersebut. Mukhtarun, yang kemauan sendiri. La mukrahun, bukan orang yang dipaksa. Lam yahsul, yang tidak terdapat minhu dari mukrah. Apa qasdun, tujuan. La fikrun, dan tidak ada berfikiran. Wala taladzuzun, dan tidak merasa enak. Dan dalam keadaan kehendak sendiri, bukan dalam keadaan terpaksa. Yang tidak terjadi darinya itu maksud hatinya, bukan hasil pikirannya, dan tidak merasakan kelezatan. Bijima'in, dengan sebab jima, wa illam yungzil, walaupun tidak keluar mani, siapa man. Batalnya puasa orang tersebut dengan sebab bersetubuh, sekalipun tidak keluar air mani. Wastimna'in, dan sebab berkehendak mengeluarkan mani. Walau biyadihi, sekalipun dengan tangannya man. Au biyadi halilatihi, atau dengan tangan istri atau budaknya man. Au bilamsin, atau dengan sebab menyentuh. Lima, pada sesuatu yungqidu, yang membatalkan. Apalam suhu, menyentuh ma. Fa'angzala, maka keluar mani. Siapa man, bila hailin, dengan tanpa penghalang. Atau dengan menyentuh sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Jika dilakukan tanpa penghalang. La biqublatin, tidak batal sebab mengecup. Wadomin, dan merangkul. Limra'atin, pada perempuan. Bihailin, dengan penghalang. Ay ma'ahu, yakni beserta hail. Wa in takarrarata, sekalipun berulang-ulang apa kublah wadomin. Bisyahwatin, dengan syahwat. Puasa tidak batal dengan sebab mencium atau merangkul perempuan dengan disertai adanya penghalang, sekalipun berulang kali dan disertai syahwat. Aukana, atau sekalipun ada apa al-hailu, penghalang, raqiqan, ialah tipis, atau sekalipun penghalangnya tipis. Falau doma, apabila merangkul siapa orang, imra'atan, pada perempuan, au qabbala, atau mengecup, mencium siapa orang, ha, pada mar'ah, bila mula masati badanin. Bila mula masati badanin, dengan tanpa bersentuhan badan. Bal bihailin, atau dengan penghalang. Bainahuma, di antara keduanya. Fa'angzala, maka keluar mani siapa orang. Lam yuftir, maka tidak batal apa puasa. Oleh karena itu, apabila seseorang merangkul perempuan atau menciumnya tanpa terjadi persentuhan badan, bahkan disertai adanya penghalang antara mereka berdua, lalu keluar sperma, maka puasanya tidak batal.
lintifa'il mubasyarati, karena tidak adanya bersentuhan kulit. Kal ihtilami, seperti mimpi basah. Alasannya karena tidak adanya persentuhan. Sebagaimana puasa tidak batal dengan sebab ihtilam atau mimpi basah. Wal inzali, dan keluar mani, binadharin, dengan sebab melihat, wa fikrin, dan merenung. Atau keluar sperma karena sebab melihat atau sebab lamunan. Walau lamasa, dan seandainya menyentuh siapa man mahraman, pada mahram, au sya'ram ra'atin, atau pada rambut perempuan, fa'angzala, lalu keluar mani siapa orang, lam yuftir, maka tidak batal apa puasa. Apabila seseorang menyentuh mahramnya atau rambut perempuan lalu keluar sperma, maka puasanya tidak batal. Li'adami naqdi, karena tidak batalnya wudu, bihi, dengan menyentuh mahram atau rambut. Alasannya karena tidak batalnya wudu dengan sebab menyentuh mahramnya atau rambut perempuan. Wala yuftiru, maka tidak batal apa puasa, bi khurujim madhiyin, sebab keluarnya madhi. Khilafan, seraya berbeda, lil malikiyati, dengan mazhab Imam Malik. Puasa tidak batal dengan sebab keluar air madhi. Lain halnya menurut ulama pengikut mazhab Maliki. Wastiqa'atin, dan sengaja bermuntah. Ay istid'a'i qai'in, yaitu mengeluarkan muntah. Wa illam ya'ud, walaupun tidak kembali, minhu, dari muntah, apa syai'un, sesuatu, li jawfihi, pada lambung man. Bi antaqiyya, seperti sengaja muntah siapa man, munkisan, keadaan menjungkir. Dan puasa batal dengan sebab sengaja muntah, walau tidak ada sedikit pun muntahan yang kembali ke rongga dalamnya. Seperti sengaja muntah dengan cara menungging. Au ada, atau kembali, apa qai, bi ghairi ikhtiyarihi, dengan tanpa kemauan sendirinya man, fahuwa, maka adapun istiqa'ah, muftirun, ialah membatalkan, li'ainihi, karena zatnya istiqa'ah. Atau muntahannya kembali ke rongga dalamnya tanpa disengaja, karena kesengajaan muntah itu sendirilah yang membatalkan puasanya. Amma adapun idza ghalaba, apabila tidak tertahan, apa qai'un, hu, pada shaim, walam ya'ud, dan tidak kembali, minhu, dari qai'un, au min riqihi, atau dari air ludahnya shaim, al mutanajjasi, yang terkena najis, bihi, apa bihi al qai, apa syai'un, sesuatu, ila jawfihi, ke tenggorokannya shaim, orang yang berpuasa, ba'da wusulihi, setelah sampainya al-qai'u, muntahan, li haddi zahiri, pada batas luar, au ada, atau kembalinya, au ada, atau kembali, apa al-qai'u,
bi ghairi ikhtiyarihi, dengan tanpa kehendaknya shaim, fala yuftiru, maka tidak batal apa puasa, bihi sebab al-qai, sebab muntah, lil khabari karena hadis as-sahih yang sahih, bidzalika dengan itu. Apabila muntah terjadi dengan tidak disengaja, serta tidak ada yang kembali lagi dari muntah, atau ludahnya yang mutanajis sebab tercampur muntah yang masuk kembali setelah sampai ke batas luar, atau ada yang kembali lagi tanpa disengaja, maka puasanya tidak batal dengan sebab muntah tersebut, berdasarkan hadis sahih mengenai hal tersebut. La biqal'i nukhamatin, tidak batal dengan mengeluarkan dahak, minal batini, dari bagian dalam, awid dimaghi, atau dari otak, ila zahiri, ke bagian luar, fala yuftiru, maka tidak batal apa puasa, bihi sebab qal'i nukhama, in lafadhu, jika mengeluarkan siapa shaim ha pada nukhama, litakarruril hajati, karena berulangnya kebutuhan, ilahi pada qal'i nukhama. Puasa tidak batal sebab mengeluarkan lendir dahak dari perut atau otak ke bagian luar jika dia mengeluarkannya. Alasan tidak batalnya karena seringnya keinginan untuk mengeluarkan lendir dahak. Amma adapun lawib tala'a, seandainya menelan siapa shaim ha pada nukhama, ma'al qudrati, beserta mampu, ala lafdhiha, untuk mengeluarkan nukhama, ba'da wusuliha, setelah sampainya nukhama, li haddil zahiri, pada batas luar, wa huwa adapun haddul zahir, makhrajul ha'i, ialah makhraj ha, al muhmalati, yang tidak bertitik. Fayuftiru, maka batal apa puasa, qat'an, dengan pasti. Adapun jika dia menelan lendir dahak tersebut, padahal mampu untuk mengeluarkannya setelah lendir tersebut sampai ke batas luar, maka batal puasanya secara pasti. Batas luar itu adalah tempat keluarnya huruf ha. Walau dakhalat, dan apabila masuk apa dzubabatun, lalat, jaufahu, pada perutnya orang yang berpuasa, aftara, maka batal apa saum, bi ikhrajiha, sebab mengeluarkan dzubaba, mutlaqan, dengan mutlak. Apabila tanpa disengaja seekor lalat masuk ke rongga dalam orang yang sedang berpuasa, maka secara mutlak puasanya batal dengan sebab mengeluarkannya. Wajaza, dan boleh apa ikhraj lahu, bagi orang yang berpuasa, indara, jika membahayakan hu pada shaim, pada orang yang berpuasa, apa baqa'uha,
tetapnya dzubabah ma'al qada'i beserta wajib qada. Kama sebagaimana afta telah berfatwa bihi dengan siapa syekhuna guru kami Imam Ibnu Hajar. Namun boleh mengeluarkannya jika tetapnya lalat dapat membahayakannya dengan wajib mengqada puasa. Demikian menurut fatwa guru kami Imam Ibnu Hajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.